biru, bahkan bisa berubah menjadi oranye, dia gak sanggup kuat, malah mati. Paham? Oke, lanjut. Kalau warnanya jadi hijau, bahkan semakin pekat, itu berarti dia bisa ngatasi. Tapi kalau warnanya biru, bahkan bisa jadi ungu, bisa jadi oranye, selain hijau, berarti dia nggak sanggup ngatasinnya. Artinya triponya kalah. Paham? Oke. Anggap misalkan ke pusarium dia sanggup. Oke. Cari apa jamur yang lain. Ambil misalkan dari akarnya karet misalkan, akar putih ya kan. Ambil akar yang terserangnya, sama kasih air aja lah, peras, insya Allah masih ada di situ. Sama tekniknya, tetesin. Begitu dia kuat naik, misalkan warnanya tetap bisa lagi hijau, berarti insya Allah dia akan naik dengan sinerginya pangkatnya. Tapi jeda dari satu jenis jamur ke jenis yang lain, itu jelek-jeleknya 3 bulan diistirahatkan, jangan langsung. Oke, paham ya? Nah besok misalkan ada patek, ambil patek, sama, ambil cabai yang kena patek, remas-remas, ya kan? Kalau misalnya nggak ada airnya, kasih air dikit, simpan lagi di wadah. Yang sudah tadi lulus, tetesin lagi di situ. Lihat noktahnya, yang pasti sih tetesin, warnanya seperti apa. Kalau tetap lagi warnanya hijau tua, lulus, insya Allah dia naik tanpa lem. Oke, tanpa laborat loh ini, paham? Ya. Jadi kalau ingin semakin kuat, maka semakin banyak patogennya yang kita coba Oke. Cuman sarannya gini, semisal antum ini trikonya misalkan yang ditetesin, yang ke fusarium udah lulus kan, ketika kita mau pakai ke yang kedua, jangan semuanya. Kita khawatirkan langsung mati, harus diulang dari awal. Oke, ngerti maksud saya? Pisahin lah sebagian, jangan masuk AB. Iya, ketika dimasukin ke jenis yang kedua atau ketiga, dia gagal, hilang yang sudah pernah kita treatment sebelumnya. Capek kita harus ulang lagi, nyari lagi ke fusarium lagi kan gitu. Minimal nyampe ke fusarium udah lulus lumayan lah, kan gitu kan? Jangan semuanya dipakai untuk treatment selanjutnya gitu. Sisain lah dikit. Paham ya? Gitu ya. Jadi pengembangannya itu multi stream gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kesimpulannya apa? Semakin banyak selain patogen yang dicoba, insya Allah ini semakin jadi jagoan. Bisa ngatasin seluruhnya. Biasanya bisa ngatasin 4 macam aja, dia bisa naik pakai 10 tongkat 4 bulan. Kemudian aplikasikan ke lahan, ya kan? Setelah diaplikasi ke lahan, masukkan patogen dengan sengaja ya. Kalau perlu kita komborkan. Tes. Ya. Lihat reaksinya. Caranya gimana? Misalkan ini lahannya di kotak 1 meter ini ya. Oke. Kita siramkan trikota lagi ya. Kemudian masukkan kelapa tua ya. Baru dibelah. Masukkan dulu patogen dari, diulangi patogen dari pohon yang lain misalkan. Masukin kelapa, tumpukkan ya. Tanah nanti dikubur kira-kira permukaan ujung apa? Tempurungnya ketutup ya. 5 hari kemudian buka. Kalau di seluruh permukaan kelapanya hijau, lulus, dia lulus yang jadi. Simpel kan? Ini berbicara ahli mikrobiologi, aku nyetak tanpa perlu kuliah. Oke, lanjutin. Ini contoh aja triko. Yang lain konsepnya sama, tapi bukan berarti gini. Ini mana? Tadi itu mana? Meta ya. Meta jangan pakai jamur, bukan peruntukannya. Serangga yang dipakai. Mulai dari ulat yang gampang mati sampai ulat yang paling susah mati. Ngerti?
Ya, biasanya ulat yang paling susah mati itu ulat tembakau. Itu plastik aja bisa dibolongin sama dia loh, ya kan? Jadi tes dulu ke ulat yang paling gampang mati, ya kan? Muminya itu yang dipakai untuk ngetes yang ulat kedua. Lulus jadi bumi lagi. Mumi yang awas jangan meta yang baru lagi percuma nanti nggak berubah dia. Ngerti maksudnya? Ya. Oke. Terus sampai yang paling bandel. Yang paling bandel itu 1 ulat tembakau, 2 ulat sirsa. Ya. Yang kepalanya kayak pakai helm. Ya. Ya. Bisa mati ini tuh insya Allah selesai. Meta kita jagoan. Oke. Itu baru dari ulat, belum lulus ke kumbang. Aman. Ulangi lagi. Oke. Begitu bisa ngatasin ulat, ngatasin kumbang, ngatasin belalang, bla 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 bla, semuanya kena, barulah kategorinya bisa dianggap 10 pakat 14 secara tanpa laporan. Butuh berapa lama? Biasanya 3 tahun. Karena kan prosesnya kan ada jeda 3 bulan berhenti, 3 bulan berhenti. Paham? Kalau antum pengen bikin KRR, mana tadi KRR? Nggak ada. KRR tadi yang Lanjut. KRR pun sama. Anggap, misalkan di situ kita mau mainkan 12 mikroba, maka setiap mikroba tunggal di rekayasa saja. Contoh, kita berniat biar formula ini bisa menguraikan pestisida kimia, maka ambil salah satu, terserah bodo amat kita mau ngambil yang mana. Dulu aku ngambil dari Pseudomonas, ya, SP ya. Aku ambil, habis itu apa? Taruh di dalam suatu bejana atau wadah kan, aku tetesin dari golongan abemectin dulu, 0,001 mg. Mati enggak? Tapi ini butuh mikroskop. Ngelihat dia mati pangganya kan susah. Warna nggak ada. Nggak ada. Sebulan kemudian periksa hidup, lanjut tambahin 0,02 sampai bisa bertahan di 1,0. Ya. Selesai dengan abemectin, ganti dari golongan fosforus. Ketika semua jenis pestisida bisa selesai, dia jadi bionuklear, pengurai residu pestisida kimia. Butuh waktu 17 tahun. Yes. Enggak, ini biar sambil nunggu loh ini. Iya. Biar jangan punya sedikit pemahaman pengetahuannya aja. Oke. Ini masih muda-muda. Ya. 17 tahun, Bang. Tapi 17 tahun lagi ya udah tua ya. Kenapa, Prof? Yang bikin masalah udah 16 tahun mati. Ah, iya. Ulang ada gitu. Tapi nggak gitu. Kayak tadi gayanya. Ya kan? Pisahin dong separuh, jangan semuanya. Nanti mati HP. Paham ya? Mahal apa murah ilmu itu? Mahal. Ih, paham ya? Tapi itulah salah satu trik rahasia kalau pengen apa? Menguatkan sebuah mikroba biar menjadi tahan A, B, C, D. Lanjut. Nih, ini apa nih? Niko. Cuma kita yang ngejual dalam bentuk cair. Aku dulu pernah bener-bener habis-habisan dibully orang. Karena secara teoritis akademisi, Niko nggak bisa berkembang di dalam cairan. Di buku panduan apapun seperti itu. Oke. Makanya ngomongin Niko biasanya orang dalam bentuk entah tanah, entah apa, macam-macam lah ya. Termasuk mikoridis. Ya, seperti kayak gitu. Apapun jenis lainnya, hampir sama. Kok kenapa bisa gini? Ya itu kan diproses. Tak coba setetes airnya, besok tak coba 2 tetes, seterusnya sampai dia bisa beradaptasi hidup di air. Gak bisa, lihatkan aja kan, Miko bukan ini. Selesai. Ya. Tapi kalau dibilang ini mustahil, ya iya itu Miko ente, ini Miko gue, kan itu. Paham ya? Kesimpulannya, jangan sekali-kali menyalahkan keilmuan seseorang. Siapa tahu kita belum nyampe ke situ. Betul. Oke, biar nggak kelihatan gobloknya nanti kita. Paham ya? Iya. Oke, apapun, ya.
entah dari siapapun datangnya, ketika menurut kita ini nggak logik, jangan dulu tentang siapa tahu dia punya sesuatu yang kita belum pernah mengalami. Paham ya? Oke, sampai situ. Secara garis besar waktu terakhir ini bisa dipahami. Silakan iseng-iseng nanti di rumah. Oke. Beli yang sandarannya kan murah, banyak lah di balai-balai, bahkan online juga banyak. Ada bukan cuma 100.000, ya 150.000 banyak loh itu. Tapi biasanya itu pangkatnya di bawah 10 pangkat 4 biasanya yang jual-jual beredar itu. Termasuk triko yang di mana? Di lahan ya, entah di rumpun bambu itu biasanya 10 pangkat 4. Tapi bisa nggak dikuatin? Bisa, gayanya ya kayak tadi. Nanti kesananya walau namanya belum tentu jadi triko lagi. Kasih nama ya Ichi lah, pakai apa? Paham ya? Nanti yuk lanjutin itu. Itu bonus saja. Ya itu yang ngeri. Udah, mana tadi? Ini gulanya udah masuk belum? Sabar ya, lagi istirahat. Ini mau praktek apa ya tadi, triko ya? Bukan, QRR-nya nanti. Kalau nggak triko, miko yang tunggal. Ya, ini praktek triko apa miko nanti. Aja kok prinsipnya ya. Ternyata ini katanya gulanya tadi nggak jelas berapa, nggak tahu katanya. Rebusnya siapa, komposisi air sama gulanya nggak jelas. Makanya ini ngulang. Oh, Anggap aja begitu. Bikin ulang. Kan degannya tadi gitu. Apanya? Kelapanya tadi kan anggap aja dua. ya kita berhentiin dulu ya. Anggap aja jadi ya. Nanti dilanjut lagi. Permisi.